Bahan-bahan sudah siap. Ini sebenarnya bahan utamanya sipau baru saya temui dan saya juga belum tahu nanti olahannya akan menjadi seperti apa. Tapi kalau di sini namanya nahung galuku. Itu namanya aja sulit. Coba Bu, gimana Bu cara buatnya? Untuk ngolah si pauya ini sebenarnya kalau misalnya buat orang yang nggak tahu tekniknya, olahannya jadi sih cuma kurang bersih. Jadi kita harus bersihin dulu selain memang kulitnya tebal, di dalamnya mengandung banyak pasir. Nah, jadi kita harus mengeluarkan pasirnya dulu dari dalam. Nah, kalau di sini tekniknya itu harus dibelah dulu bagian ujungnya, bagian belakang seperti ini. Nah, sudah ya Bu ya. Terus kita tusuk bagian kepalanya. Nah, biar kotorannya semua keluar. Nah, tuh kan isinya tuh pasir semua. Karena mengkonsumsi pasir, sehingga isi perut cacing kacang ini banyak berisi air, harus benar-benar bersih membersihkannya dari pasir. Semua bumbu sudah masuk, racikan-racikan rahasia juga udah masuk. Nah, ini tinggal menunggu matangnya saja. Tapi ini dimasaknya jangan terlalu lama karena kalau semakin lama dia semakin keras, jadi nggak enak ya Bu ya. Ayo serbu, masakannya sudah siap. Kalau dilihat dari luarnya ini kayak gulai, tapi rasanya saya belum tahu. Sepertinya enak. Wah, ibunya udah pada nggak sabar, udah pada nuang. Ayo Bu. Selain dikonsumsi masyarakat lokal, cacing kacang kini sudah mulai diekspor ke Tiongkok dan Jepang sebagai obat. Rasa dari nahung galuku ini enak banget, kuahnya begitu gurih, santannya juga kerasa banget, dan yang bikin lebih enak lagi yaitu si paunya. Ini rasanya krenyes, mirip seperti cumi, hanya bedanya dia jauh lebih liat. Harus berkali-kali dulu kita punya, baru bisa hancur dan ditelan. Lama dimasak. Pegel juga ya Bu lama. Memang luar biasa masyarakat Indonesia. Dengan bahan yang diambil sendiri, juga bahan-bahannya sederhana, itu bisa diolah menjadi satu masakan yang luar biasa. Rasanya enak, dimakannya juga rame-rame. Apalagi si pau ini mengandung banyak manfaat. Kalau kata masyarakat di sini, bisa nyembuhin diare dan juga bisa melancarkan pencernaan. Tetap ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Ngomongin soal tradisi apalagi di Pulau Muna, ini nggak akan ada habis-habisnya seperti sekarang yang dilakukan sama masyarakat kepada anak-anak yang mau menuju ke remaja, yaitu hitanan yang lazimnya memang dilakukan oleh laki-laki, tapi kalau di sini perempuan pun ikut hitanan. Namanya Kang Kilo. Sakit Rere? Enggak ya? Enggak kan? Rere kuat. Padahal ini Rere yang dihitan biasa aja, mukanya hanya tegang saja, tapi saya yang takut. Biasanya teriak ya orang. Ih, Rere kuat sekali, hebat.
Kangkilo berarti suci atau pensucian. Tradisi ini wajib dilaksanakan oleh masyarakat suku Muna. Karena masih tradisional, maka alat yang digunakan saat khitan hanya silet dan jeruk nipis untuk mencegah infeksi. Nggak kerasa kan? Kuat kan? Dan biasanya kalau misalnya di sini selain orang tua yang mendampingi ada harus kakak, kalau nggak adik, kalau tidak ada kakak dan adik biasanya sepupu yang harus ikut di belakang untuk nanti nutup telinganya di belakang biar tidak terdengar suara-suara yang bikin dia makin tegang. Makanya harus ditutup telinganya. Setelah proses khitan selesai, imam besar akan mendoakan haruan atau makanan sesajian. Sesajian haruan wajib ada di setiap acara adat di Muna. Sudah selesai sekarang doa-doanya. Dan biasanya tradisi Kangkilung ini nggak habis sampai di sini aja, tapi harus ada tradisi selanjutnya yang dilakukan, yaitu tradisi Katoba. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Setelah anak-anak sudah dikhitan dan beranjak dewasa, tradisi berikutnya adalah Katoba. Katoba berarti taubat. Dalam masyarakat suku Muna dapat diartikan sebagai proses pengislaman. Tradisi Katoba ini memang dari zaman nenek moyang sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Muna. Nah, isinya itu ada doa-doa dan juga petua-petua yang diberikan kepada anak-anak yang menuju ke remaja, terus dikasih tahu sama orang tua mana yang baik, mana yang tidak. Terus karena mungkin masyarakat Muna mayoritasnya adalah muslim, dikasih doa-doa seperti kalimat syahadat dan juga tadi sudah diucapkan sama orang tuanya untuk jangan nakal nanti ke depannya.